Jangan membatalkan doa. Setelah mengikuti Millionaire Mindset Training di Australia itu, saya juga melanglang buana ke kota Goa di India, Hong Kong, kota Kinabalu Malaysia, dan Selandia Baru dengan Sandy McGregor dan School of Mind Sydney, Australia. Semuanya saya bayar dengan modal terakhir. Setelah menjual seluruh harta yang tersisa tapi masih kurang, saya pun mencari pinjaman sana-sini. Kalau di total, ini adalah ratusan jam workshop dalam kelas. Semua itu tidak sekaligus. Dalam 1 tahun, saya berangkat rata-rata 7 hari workshopnya. Tapi bahkan setelah itu pun, ternyata belum ada yang klik dalam diri saya. Saya masih sama, masih loser, masih pecundang. Tapi saya tak ingin kecil hati. Dulu saya pecundang tak berilmu. Setidaknya, kini saya pecundang dengan sedikit ilmu. Jujur, setelah mengumpulkan semua pelajaran tersebut, saya tak bisa serta-merta mulai mempraktekannya. Belief system saya tertabrak-tabrak. Nasib, kata mereka, kita yang menentukan. Sementara saya punya keyakinan nasib ditentukan Tuhan. Tabrakan pemahaman ini belum bisa saya terima. Tapi, kalau saya tidak terima itu, artinya saya harus menerima kondisi saat itu, berutang dan hidup susah. Dan kalaupun saya kembali memulai sesuatu, akan terbawa putaran sama. Saya sadar bahwa untuk memulai yang baru, saya harus mengubah belief system saya. Dalam sebuah sesi di Millionaire Mindset, ada pelajaran tentang meng-cancel atau membatalkan doa. Jadi ada pelajaran tentang berpikir dan berdoa yang tidak boleh di-cancel. Contohnya, waktu itu saya diperintahkan untuk memohon agar diberikan 1 miliar rupiah pada akhir bulan ini. Saya manut, "Ya Allah, saya minta 1 miliar di rekening saya akhir bulan ini," ucap lidah saya. Tapi, meskipun lidah saya berucap seperti itu, hati kecil saya berkata lain. Apakah mungkin? Dari mana uangnya? Bagaimana caranya? Nah, rupanya keraguan-keraguan batin seperti itu bisa dikatakan seolah meng-cancel doa. Dalam membuat sebuah permohonan, tidak boleh di-cancel. Kita harus percaya utuh. Untuk setiap keraguan yang timbul di benak kita, artinya doa kita sudah terbatalkan dengan sendirinya. Untuk itu, kita perlu panjatkan lagi permohonannya, diulang lagi, begitu seterusnya. Ribuan kali saya coba, ribuan kali pula saya cancel. Belief system saya belum bisa terima. Masa sih? Kok gitu doang? Emang bisa? Dari mana caranya? Demikian keraguan dalam benak saya. Dulu saya pernah bekerja untuk menutupi biaya hidup dan sebagian cicilan utang. Posisi saya sebagai Direktur Business Advisor dari sebuah investment banking ternama, PT Rifan Finansindo, sekarang namanya PT Recapital di Jakarta. Kompensasi bulannya cukup besar, tetapi saya hanya kerja kontrak di situ selama 24 bulan, dari tahun 2000 sampai 2002. Suatu hari, di tahun 2001, 9 bulan sebelum kontrak saya berakhir, saya sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Saya pun meminta Fatur, anak kedua saya yang saat itu berusia 4 tahun, untuk mengambilkan sepatu. "Mas, tolong ambilkan sepatu ayah yang hitam," pinta saya. Fatur hanya terdiam. Saya ulangi sekali lagi, "Fatur, kamu dengarkan ayah suruh apa?" Dia tetap diam dan bahkan berjalan menjauh. Saya pun memanggilnya dengan suara dan intonasi yang meninggi, tetapi dia hanya menunduk. Emosi saya terpancing. Batin saya, "Ini anak kok gak nurut sih?" Saya pun berjalan ke arahnya dengan langkah lebar. Wajah saya memancarkan amarah. Kemudian matanya menatap saya tepat di mata saya. Agak ketakutan ekspresinya. Saya kaget. Kok dia takut? Batin saya. Langsung saya berlutut menyejajarkan matanya dengan mata saya. Setahu saya, ini metode dasar psikologi mendidik anak, yaitu mata yang sejajar menunjukkan kesetaraan dan kesederajatan. Kalau posisi mata anak di bawah, sedangkan posisi mata orang tua di atas, ini menimbulkan sugesti bahwa posisi orang tua menjadi otoritatif dan si anak inferior. Pada saat itu,
Saya sadar bahwa posisi saya sedang marah dan posisi Fatur sedang ketakutan. Saya tahu ini tidak sehat, maka saya pun menyejajarkan wajah saya dengan wajahnya sehingga dia nyaman karena merasa sederajat. Saya ubah ekspresi saya datarkan suara saya. Tolong ambilkan sepatu ayah sayang, pinta saya lembut. Tiba-tiba kaki saya dipeluknya. Dari bahasa tubuhnya saat itu, saya menangkap bahwa dia tidak mengizinkan saya berangkat bekerja. Kembali saya terhenyak. Tadinya mau marah, tetapi sinyal yang diberikan cukup kuat. Seakan dia berkata, "Jangan pergi ya, ayah belum memberikan banyak rekening emosi ke Fatur." Ya, rekening emosi saya memang kurang kepada Fatur. Lama saya menatap wajahnya, tiba-tiba saya putuskan, "Oke, ayah nggak bekerja hari ini, kamu mau apa sayang? Ajarin Mas Fatur naik sepeda roda 2 ya, terus main layangan, boleh?" Pintanya dengan kepala memiring dan mata memelas. Melihat ekspresinya yang menggemaskan ini, saya pun mengangguk. Saya telepon Yola, sekretaris saya waktu itu. "Tolong bilang ke Pak Rosan, saya nggak masuk hari ini, off dulu," kata saya. Seharian saya ajari Fatur naik sepeda roda 2. Sorenya kami bermain layangan. Saya rasa itu 7 jam yang sangat padat dan paling berkualitas. Malamnya dia memijat-mijat sebagian tubuh saya. Nikmat sekali rasa di hati. Tiada tara rasanya. Ah, enak ya berkumpul dengan orang yang kita cintai dan melakukan hal yang kita sukai. Mendapatkan uang tak terhingga, kata saya dalam hati. Saat itu juga seperti ada bunyi klik di otak saya. Mendadak saya seperti mendengar suara sendiri. Katanya ingin punya anak soleh, kok ngaji diajarin orang lain, belajar sepeda diajarin orang lain, belajar baca tulis sama orang lain. Bagaimana rekening emosi bisa tumbuh? Bukannya dulu pernah bilang bahwa kalau bisa, setiap sel dari anak yang tumbuh, saya memiliki andil terbesar agar di kemudian hari tidak ada sesal. Sementara faktanya, setiap hari sibuk. Pagi berangkat, anak belum bangun. Malam pulang, anak sudah tidur. Ketemu di kala weekend, sudah kebur capek, pengen istirahat. Tahu-tahu, anak tumbuh membesar dan membesar tanpa ada kontribusi apapun dari saya. Saya terhenyak. Lalu saya putuskan seketika itu juga tanpa pikir panjang. Cikar kanan via Kondios. Kita bakar kapal. Saya mengambil istilah ini untuk mengandaikan tindakan seorang panglima perang Jabal Tariq sewaktu menaklukkan Gibraltar. Pasukannya kalah jumlah dan nyali ciut mau mundur. Jabal Tariq memerintahkan bakar kapal sehingga pasukannya tidak ada pilihan kecuali maju perang. Keesokan harinya, saya membuat surat resign tertuju pada partner saya yang sekaligus owner perusahaan tersebut, Rosan Roslani. Saya mendadak percaya 100% bahwa uang akan datang ke saya tanpa usaha banyak. Dan saya tidak pernah mengcancel doa itu. Saya sepenuhnya mempercayakan permohonan itu kepada Tuhan. Entah mengapa, saya jelas percaya dan semangat sekali. Hari berlalu tanpa ada yang istimewa. Herannya, orang modern seperti saya tidak banyak tanya-tanya, enjoy total. Benar-benar seperti orang aneh, nggak mikir blas. Sore itu saya menyiram bunga di luar kebiasaan. Sebelum itu saya tidak pernah siram bunga. Tahu-tahu sebuah motor menghampiri. Pengemudinya menggunakan helm berkaca gelap. Saya tidak tahu siapa dia. "Sore Bapak," sapanya dengan logat khas timur tanah air. Lalu ia membuka helm. Ah, Raisa Hanaya rupanya. Dia orang Ambon, tetangga saya yang tinggal berjarak 3 rumah di sebelah. Dia mengontrak di sana. Begini Bapak, apa Bapak ada uang 10 juta di tangan?" Tanyanya dengan logat Ambon yang kental. "Maksudmu?" tanya saya. Saya harus memastikan pemahaman saya dulu tentu saja. "Begini Bapak, beta mau jual semua barang di rumah beta Bapak. Beta jual 10 juta Bapak, termasuk motor baru ini Bapak. TV, kulkas, AC, kontrakan rumah, semua Bapak ambil, bolehkah?" tanyanya. "Wah Rai, jujur uangku hanya 6 juta, ini pun buat bayar utang besok," jawab saya apa adanya. Dia terdiam lalu berkata, "Beta dapat kerja kapal Bapak. Malam ini kapal so angkat jangkar. Jam 9 kita so berlayar.
Beta dikontrak 3 tahun Bapak, gaji bagus, $2.500 sebulan. Beta harus cepat-cepat balik pelabuhan Bapak. Dia terlihat berpikir sebentar dan kemudian berkata, "Ai, baiklah Bapak, beta kasih Bapak semua. Bisa kasih 6 juta sekarang kah?" "Ada," jawab saya. Saya masuk ke dalam. 1 menit kemudian saya keluar dan memberikan uang 6 juta kepada Ray. Dia senang sekali. Giginya yang putih berkilat tak pernah hilang dari bibirnya. Ray pun menandatangani tanda terima serta 3 lembar kwitansi kosong untuk motor dan kunci kontrakan. Setelah itu, dia pergi membawa tas dan berangkat naik ojek. Saya terdiam, memegang 2 kunci. 1 kunci rumah kontrakan, 1 kunci motor beserta surat-surat. Kemudian saya ke kontrakannya yang lebih luas dikit dibanding rumah kontrakan saya. Cukup rapi untuk seorang bujangan, barang-barangnya terawat. Keesokan harinya, saya jual semuanya kecuali motor yang saya butuhkan untuk mengganti Honda Tiger saya. Juga menutupi sebagian ongkos belajar ke beberapa tempat. Total saya memperoleh sisa uang 19 juta plus rumah kontrakan yang masih 1 tahun lagi. Kebetulan saat itu kontrakan saya tinggal tersisa 2 bulan lagi. Apa ini yang disebut prosperity consciousness? Dengan uang 19 juta di tangan, rasanya saya ingin mengajak anak-anak main, walaupun hanya ke Ancol. Bukan main senangnya kedua anak itu. Di hari Minggu itu, kami sekeluarga berekreasi ke Taman Impian Jaya Ancol. Mulai dari makan pagi di pantai, jalan-jalan ke pasar seni, lalu ke Dufan sebagai puncak acaranya. Ketika pukul 10 pagi tiba di pasar seni, ada hal yang menarik perhatian saya, yaitu sebuah lukisan. Sebenarnya saya bukan penggemar, apalagi pengoleksi lukisan. Namun, lukisan bergambar wajah manis gadis mungil duduk di halaman rumah menatap pantai itu memberikan pemandangan yang menakjubkan menurut saya. Saya menatap lama lukisan tersebut. Bunga di rambut, topi yang dikenakannya, semuanya menarik bagi saya. Sang penjual yang rupanya juga sang seniman pelukisnya pun menghampiri saya. Saya bertanya, "Piro, Cak?" Saya tahu seniman itu orang Surabaya karena dari tadi menggunakan bahasa Surabayaan ketika bicara dengan sesama seniman di sebelahnya. "Telung yuto, Cak," jawabnya singkat. "Ah, telung yuto larang, Cak." 3 juta mahal, kata saya. "Saito wae," tawar saya 1 juta sekenanya. "Gak iso, Cak," katanya, lalu melengos membalik badan. Saya pun pergi jalan keluar untuk ke Dufan bersama anak-anak. Setelah lelah bermain hingga pukul 5 sore, kami pun menuju kendaraan kami di parkiran. Ketika hendak naik mobil, terdengar suara memanggil dari kejauhan. "Mas, Cak, oi!" Saya pun menengok. Rupanya sang seniman tadi yang memanggil, lalu menghampiri saya dengan membawa gulungan kertas yang ternyata lukisan tadi. "Mas, ini jadi Mas 1 juta, katanya sambil tersenyum polos. Karena sudah keburu janji, akhirnya saya setuju. "Lek 1 juta tak tuku," kata saya. "Kalau 1 juta saya bayar." Akhirnya saya ke ATM dan menarik uang untuk membayar lukisan itu. Esoknya, hari Senin, saya membuat bingkai untuk lukisan itu di sebuah toko figura di Bilangan Duren 3, Jakarta Selatan. Dari sana, saya dijanjikan Rabu pukul 9-an selesai, sudah bisa diambil. Singkat cerita, lusanya saya ambil pukul 10 dan saya bergegas pulang ke rumah saya di Bilangan, Bekasi Barat. Setibanya di depan rumah, ada sebuah mobil terparkir dan saya tahu ini mobil sewaan teman istri saya. Dia pasti sedang mengambil baju pesanannya. Dia adalah Freda, seorang mahasiswi S3 dari Swedia yang sedang mengambil disertasi tentang keragaman Islam di Nusantara Indonesia. Saya kenal sekali dengan Freda. Dia berusia 26 tahun, single, cantik, mata biru, rambut pirang seperti artis Hollywood. Kalau di sini bisa dibilang mirip Sofia Latjuba. Mungkin. Berbadan mirip Ragawati, pintar, santun, dan mengerti tata krama ketimuran. Kalau dia ke rumah, yang mana istri saya punya usaha baju muslim dan bordiran, pastinya saya ikut nimbrung diskusi. Biasanya baru sebentar saja istri saya sudah sibuk mengusir saya untuk masuk ke kamar. "Jangan lama-lama," katanya. Tapi ada benarnya juga sih, memang Freda cantik kok. Freda pernah mengeluh, beberapa kali dia ke pesantren tradisional.
Banyak ulama dan ustadz yang mengajaknya menikah. Dia bingung kenapa. Kalau melihat penampilannya, karena dia dari negara subtropis, kemudian datang ke negara tropis yang lembab seperti Indonesia ini, busana yang dia kenakan memang agak terbuka. Mungkin supaya semilir angin masuk dan tubuhnya adem, tidak kegerahan. Iya benar, tubuh dia memang jadi adem, tapi tubuh cowok seperti saya, ia kepanasan ekstra. Begitu juga para lelaki yang lain, terlepas dari ilmu agama apapun yang mereka miliki. Karena itu, cara paling aman adalah dibuatkan baju longgar berbahan asli cotton, sehingga menyerap keringat dengan baik. Baju itulah yang dia pesan ke istri saya, dan hari itu pastinya dia sedang mengambil pesanan tersebut. Saya masuk ke dalam dan langsung saya pajang lukisan tersebut, tepat di depan pintu masuk. Jadi, kalau pintu terbuka, semua orang pasti melihat lukisan gadis kecil bertopi dan berbunga di rambutnya, menatap indahnya pemandangan dari serambi rumahnya. Selagi saya memandangi lukisan tersebut, Freda lewat bersama seorang perempuan yang agak berumur. Rupanya itu ibunya. "Hi, this is my mom, this is Wowi, the house owner," katanya. Hehe, biar juga saya dibilang pemilik rumah, padahal cuma ngontrak. Saya memperhatikan ibunya Freda menatap lama lukisan tersebut dan berbalik bicara ke Freda dengan bahasa yang tidak saya kenal, sepertinya bahasa Swedia. Lalu Freda bertanya, "Well, Wowi, what is this?" Saya bingung menjawabnya. Dengan pelan saya berkata, "A painting?" "Well, my mom asked me, where do you get this painting?" Tanyanya lagi. Saya pun menceritakan singkat kejadian saya di pagi hari minggu kemarin. Lalu ibunya kembali berdiskusi dengan Freda hingga akhirnya dia bertanya, "Do you sell this painting?" "No ma'am, I love it, I just bought it," kata saya. Saya lihat ekspresi kecewa di wajah sang ibu, lalu mereka kembali berdiskusi. Freda berkata dengan tegas, "Wowi, apparently my mom insists if you sell it, she will pay you for $10,000. Saya terhenyak dan sebelum sempat saya jawab, istri saya mengikut perut saya dan bilang, "Sure ma'am, you can buy this painting." Seketika si ibu langsung tersenyum sumringah. Dia pun mengambil sekepal lembaran uang $100 dari dalam tasnya, lalu menghitung dan menyerahkannya sambil berkata, "Here's $10,000 for you. Would you please wrap it and roll it into plastic pipe? I will take it as we come back from Jogja in a couple of days. You can do that, can you?" Demi uang sebesar itu, saya pun segera merespons, "Oh yes ma'am, I will wrap it perfectly." Dalam hati saya bertanya-tanya, kenapa dia ngotot sekali ingin memiliki lukisan ini. Akhirnya saya bertanya, "Anyway ma'am, I was wondering, why do you like this painting so much?" Sang ibu tersenyum lalu mencari-cari sesuatu dalam tasnya yang besar tersebut. Dari situ dia mengeluarkan sebuah dompet biru, kemudian dia menunjukkan sesuatu, sebuah foto usang dan tua. Begitu saya lihat foto tersebut, saya terkejut bukan main, karena mirip sekali dengan gambar di lukisan itu. Ya, 95% mirip. Saya heran sekali. Dengan tersenyum bangga dia berkata, "This is me when I was 5 years old in my old house in Barcelona before I moved to Sweden later and got married with Freda's father." Rupanya kemiripan lukisan itu mengingatkan dirinya yang pernah tinggal di Barcelona di atas beranda rumahnya, menatap pemandangan lepas dengan bunga yang dipetiknya dan disematkan di antara rambut dan topinya. Apakah ini sebuah kebetulan atau bukti lain dari prosperity consciousness?